Oke, selamat datang di My Sumatera Studio. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang seniman muda dari kota Medan yang karyanya sudah terpampang nyata di sudut-sudut kota Medan. Dari mulai sepatu, helm, hingga dinding sudah dicoret-coret. Yuk, mau tahu lebih lanjut siapa dia? Saksikan terus Sabi, My Sumatera Bicara. My Sumatera Bicara. Oke, selamat datang Bang. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Cix gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Dipanggilnya apa nih? Cix Pain atau? Kalau panggilan sapaan sehari-hari sih sama teman-teman kecil, Bang. Kecil? Iya, benar. Nama aslinya disamarkan ya pokoknya ya? Kecil aja ya? Iya, kecil aja. Tapi Instagramnya @Cixpain. @Cixpain. Buat teman-teman yang mau follow dan mau lebih tahu lebih lanjut tentang seniman muda Bang Kecil ini, bisa cek di Instagramnya di @Cixpain. Di sana ada karya-karyanya yang sudah luar biasa. Nah, tadi ngobrol-ngobrol katanya lagi habis lulus kuliah nih. Baru aja nyelesain kuliah. Ternyata kuliah ya. Kirain emang anak jalanan nih, anak tongkrongan Gila terus Bang, gitu. saya masih punya orang tua. Oh. Nggak jalan-jalanan kali lah. Oh, nggak jalan-jalan kali ya. Kemarin kan kita sempat aku kenal Bang Kecil ini kan waktu sempat nongkrong di salah satu komunitas komunitas anak muda motor gitu ya. Di Kota Medan TWBW, dan akhirnya di situ kenal sama Bang Kecil dan sudah lihat karyanya waktu itu ngelukis helm. Ya benar. Ngelukis helm. Helm yang apa sih istilahnya, helm apa sih Bang? Kayak bulat. Apa sih ya? Retro. Helm retro ya? Iya benar. Nah, dilukis full paint gitu ya. Ngomongnya apa? Full paint. Kalau aku sih kalau di helm dulu banyaknya orang bilangnya pinstripe sih. Jadi pinstripe itu kayak tarikan garis-garis gitu kan. Sama ya paling dikombinasiin sama gambar-gambar pop art gitu-gitu. Sesuai selera si klien lah gitu, si customer mau gimana gitu. Oh, namanya seninya itu namanya pinstriping ya? Iya, Pinstriping benar. itu medianya Custom painting sih lebih tepatnya. Custom painting. Iya, benar. Oke, namanya custom painting. Pinstripe itu adalah tekniknya atau gayanya, style. Jadi pinstripe itu salah satu style gambar yang dipakai di media biasa itu motor. Nah itu sebenarnya budaya dari luar, budaya dari Amerika. Jadi di Amerika tuh motor custom tuh di pinstripe, dikasih kayak garis-garis yang ngebentuk pola yang sampai dia jadi gambar gitu loh. Bisa dibilang kayak gambar-gambar tribal lah kalau kita orang-orang awam ngertinya gitu. Gambar tribal. Tribal garis-garis gitu sih sama vektor gitu-gitu. Yang tajam-tajam gitu ya. Iya, benar. Oke. Makanya waktu sempat dari situ, dari ketemu di TWBW dan akhirnya ngikutin Instagramnya, keren-keren banget gitu hasilnya karyanya, dan medianya aneh-aneh gitu, ada yang di helm, ada yang di baju juga ada ya, baju nggak baju sih, jaket denim. Jaket denim kan, jaket denim, sepatu kanvas gitu ya. Sepatu bener. Nah itu berarti sekarang lagi ada project tertentu nggak yang lagi jalan? Untuk di sekarang ini? Untuk di bulan ini, di bulan ini aku ada lagi kerjaan itu 2 exhibition di 2 coffee shop sama 1 pameran di coffee shop juga. Exhibition ini maksudnya gimana? Jadi exhibition ini kayak orang beli karyaku, habis itu terkadang aku nawarin nih, udah gini aja biar rame si viewer kedai kopinya sama viewerkunya, kita bikin konten yuk gitu. Jadi kan karya itu kan udah dipasang, kan di akrilik gitu kan, tapi masih ditutupin sama anti gores akriliknya, jadi belum dibuka. Aku cuman ninggalin tagging aja sama tanggal untuk kapan dibukanya. Nah jadi nanti di tanggal bukanya itu kayak kami bikin flyer, kita tuh bikin flyer untuk ngundang teman-teman yang pengen lihat, sekalian nanya-nanya di situ. Itu exhibition ya? Iya, exhibition. Bedanya sama pameran? Kalau pameran kita udah ngeletak, maksudnya ngeberi, ngeletak art yang udah terbuka. Jadi emang dari awal orang bisa lihat gitu loh, nggak nunggu-nunggu dan di hari H. Iya. Kalau di exhibition ini kan kita kayak aku masang karya, terus belum kubuka, kan orang penasaran. Udah gitu aku cantumin tanggal kan. Nah jadi sepanjang seminggu itu orang bisa lihat sisipan-sisipan dari karyaku gitu-gitu sih. Jadi pengunjung dari coffee shop atau cafe tadi
untuk exhibition itu dia ngelihat itu ya, bakal ada apa nih, bakal ada, Iya. ada yang mau dirilis nih kayak gitu ya. Benar. Bakal menjadi kejutan surprise-nya gitu ya. Iya benar. Kalau pameran itu memang sudah di karya kita juga, tapi sudah dipampang terbuka gitu ya. Jadi orang sudah bisa mengetahui ya. Dan kalau pameran tuh kita kan nggak ngejual karya. Kalau di pameran nggak dijual, eksibisi dijual. Exhibition itu dia itu kayak proyekan putus cuman dibikinin konten. Dijadiin konten. Kalau pameran kita naruh karya, mereka yang punya penyelenggara pameran tuh nyediain wadah. Terus siapapun yang mau ngebid atau mau beli artnya di situ bisa. Oke, berarti yang membeli bukan si coffee shopnya ya? Bukan. Yang Orang yang datang ke situ. Orang yang datang kalau di situ pameran ya benar. Oke. Berapa sih? Mahal nggak sih bang? Itunya? Harganya? Gak tahu sih. Ya di sana aja nanti berapa ya. Wih, ya. Jadi buat yang teman-teman yang pengen tahu di mana tuh, boleh aja kasih tahu coffee shopnya. Kalau yang untuk exhibition tuh di tanggal 6 besok. Besok itu di Ludens Coffee sama di tanggal 24 itu di Suara di Jalan Karya. Kalau Ludens di Jalan Garuda. Oke. Kalau ininya pamerannya di Manor Studio di Seisrayu. Itu coffee shop juga? Coffee shop juga. Oh, banyak ya coffee shop di Medan ya. Kayaknya belum saya datengin tuh. Sibuk kerja mungkin bang ya? Iya. Nanti bisa lah sekalian main-main ngeliat exhibitionnya, exhibition dan pamerannya karya-karya Bang Kece nih. Boleh bang, boleh. Nanti kita cari tahu kayak gimana sih gambar. Itu apa tuh bang berarti? Painting, lukisan? Jadi kalau, ya aku ngelukis sih, lukis Pakai tangan. apa tuh? Kuas gitu ya? Media. Kalau untuk sekarang ini Catnya cat apa? aku spray pen sih bang. Maksudnya pilox, kalengan. Oh, oke. Jadi ngomongnya apa? Spray pen. iya, kalau kita anak-anak gambar, maksudnya kalau teman-teman bilangnya kalengan gitulah, kalau nggak pilox gitulah. Pilox itu nama sebetulnya merek Iya ya. brand sebenarnya kan. Iya. Cuman dijadiin kayak apa ya? Kayak wujud benda tertentu Iya, gitu iya, kan. iya. Padahal banyak selebih dari pilox gitu loh. Oke. Dan pakai spray pen berarti medianya seberapa besar tuh ukurannya? Random sih kalau yang di Ludens itu sekitar 2 kali 1 meter. Oh, gede dong ya. Ya gede 2 kali 1 meter. Tinggi ke atas atau Enggak, lebar? landscape ke samping. Oh, landscape. Iya ke samping. Kalau Gede banget ya 2 kali 1 meter ya. iya. Segede pintu gitu ya, sedaun pintu gitu. Karena kan kalau pakai spray pen emang enaknya tuh ngerjain di media yang besar bang daripada yang kecil. Oh, karena tidak bisa terlalu kecil kali ya. Bisa, Oh, cuman bisa juga? bisa dibikin kecil tuh bisa, cuman ya jatuhnya ribet sih, kayak harus ngeplaster atau enggak kayak bikin caps tertentu, caps khusus dari tutup piloxnya gitu-gitu. Oh, jadi kalau mau ngakalin biar kecil-kecil itu tutup piloknya tutup spraynya itu di akal-akalin gitu. Iya, kan capsnya itu kepalanya itu kan ada jual, ada macam-macam tuh kan. Dari yang skinny tuh ukurannya yang paling kecil gitu-gitu kan. Nah, dari situ juga bisa. Sama satu lagi ya apa? Pressure control sih kalau kami bilang ya. Oke. Jadi tekanan itu juga ngaruh. Asik. Jadi kalau Iya. lagi nyemprot obat nyamuk nih beda ya. Belajar bisa gitu kan. Belajarnya pakai obat nyamuk. Iya, tuh ya? obat nyamuk gini, sedikit gitu kan. Iya. Oh, berarti memang produsen ini sudah mempersiapkan cap apa tadi kepalanya namanya? Caps. Caps sudah mempersiapkan capsnya itu macam-macam ya bentuknya ya. Sebenarnya kalau dari si produsennya mereka cuma menyediakan yang standarnya. Yaitu bisa dibilang itu ukurannya medium lah. Jadi Oke. dibikin kecil bisa, cuman agak susah. Terus kalau dibikin ngeblok yang nggak terlalu besar enak, tapi kalau dibikin ngeblok untuk yang besar tuh kurang. Emang dia posisinya tuh di medium lah gitu. Nah kalau caps itu yang nyediain masih luar sih bang. Oh, import berarti. Ya banyaknya gitu kayak dari mungkin dari Amerika, terdekatnya mungkin transitnya dari KL gitu-gitu, dari Jepang juga ada gitu. Berarti itu adalah yang dibuat atau diproduksi untuk kebutuhan seni berarti ya, buat Benar. kebutuhan karya seni ya. Iya benar. Oke, sebetulnya aslinya spray paint tadi tuh penggunaannya buat apa? Kalau selain karya seni, aslinya untuk industri itu buat ngecat biasa aja kan? Iya, buat ngecat besi yang kayak gini-gini. Gini-gini kan, ngecat ngecat sepeda meja gitu juga ya. bisa, ngecat gelas. Kan sekarang udah ada spray pen yang untuk gelas kan. Nah, dulu tuh zaman aku kecil ya, aku kan kecilnya besarnya di Bekasi ya, di daerah dekat Jakarta. Oh, lah. orang Bekasi. Nah, di sana itu
budayanya adalah graffiti kala itu. Kala tahun 2000 berapa berarti ya? 2002 2005 lah ya. Kalau di Jakarta, di Jawa lah kita ngomongnya. Maksudnya di Graffiti Pulau ngomongnya. Jawa. Iya, graffiti. Jadi ngomong kita belum tahu apa itu mural atau kita taunya kayak graffiti aja gitu, coret-coret tembok gitu. Nah, itu juga pakai spray pen tadi itu kan ya. Benar. Itu apa bedanya nih sama kayak yang Bang Kecik sekarang kerja? Bedanya itu, nah, jadi orang sekarang nih banyak salah kaprah. Nah, apa tuh? Jadi yang gambar pakai pilox itu dibilang graffiti, gambar pakai kuas itu dibilang mural. Sebenarnya bukan. Ya graffiti itu sebenarnya salah satunya kalau dulu ya kita flashback dulu awal mulai graffiti itu kan bentuk protes. Bentuk protes orang kulit hitam di Amerika. Betul. Ketika orang itu nggak bisa protes dengan keadaan pemerintah yang dikuasai kulit putih dan medianya. Ya, jadi mereka turun ke jalan, nyoret-nyoret dinding untuk ngeluarin aspirasi lah gitu. Itu bentuk cara demokrasi mereka ya. Dan itu sebelum spray pen ada. Nah, jadi sebenarnya kayak graffiti atau nggak vandalisme itu bukan tergantung dari alatnya. Apa yang kita bisa suguhin ke tembok atau ke khalayak umum. Semisalnya kalau graffiti itu kayak tulisan yang susah dibaca. Jadi kayak misalnya abang bikin nama gitu kan, bikin nama. Dulu tuh aku juga gitu bikin nama tuh di kot tajam-tajam gitu. Iya, bikin nama bagus nih gitu kan. Nah, mau alatnya itu equipmentnya pakai apapun, tapi kalau emang style gambarnya itu seperti itu graffiti. Jadi graffiti itu bukan tentang equipment, tapi tentang hasil karyanya. Oke, nah, baru tahu nih. Berarti. Iya, dan ketika abang gambar, semisalnya gambar jeruk, gambar buah-buahan di dinding itu kan rapi nih, tapi pakai spray pen, itu mural. Jadi mural itu berbentuk objek yang jelas. Oke. Mural adalah berbentuk objek yang jelas, gambarnya gambar orang gitu. Iya, benar. Ataupun ya kayak yang biasa kita lihat di Medan tuh ada gambar Pak Polisi atau gambar orang naik motor. Iya, benar, itu mural. Yang kayak street art kita bisa sambil foto-foto di dinding ya, gitu. Benar. Oh, itu mural. Ya, ketika tidak bisa dibaca. Iya, tulisan yang tidak bisa dibaca, itu namanya graffiti. Jadi graffiti itu adalah style dan mural itu adalah style, bukan equipment. Seperti itu. Gitulah kurang lebih. Jadi orang kadang-kadang salah kaprah karena melihat itu harus ada spray pennya tadi ya. Lu abang lagi graffiti nih, graffiti kupu-kupu. Kupu-kupu itu ya kan objeknya kelihatan kupu-kupu kan. Ya itu sebenarnya mural. Iya benar itu mural. Kalau graffiti adalah sesuatu yang sulit dibaca ya benar. Iya, tapi tulisannya. Tulisan. Gitu. Oke. Berarti ini kan di depan ruang studio tadi lihat nggak ada gambar tadi? Itu mural. Itu mural ya berarti. Iya, itu mural. Walaupun itu temanya hitam putih ya. Monokrom gitu Monokrom. kan. Kalau Bang Kecik sendiri kayaknya aku lihat lebih banyak berwarna-warni ya di Instagram itu ya. Iya benar. Apa lebih kesukaannya kayak gimana? Karena apa ya? Emang di satu sisi emang ada tipikal seniman tuh ya macam-macam lah. Ada yang emang suka monokrom, ada yang suka full color, ada yang suka emang nge-mix warna gitu. Nah, tipikalku tuh yang emang modelnya kayak ngeliat sesuatu yang baru, coba loh. Ngeliat ini yang baru coba gitu. Ngeliat ini yang baru coba karena ketika kita mau mencoba apapun yang ada di depan kita, tapi dalam tanda kutip yang positif ya. Ya perkembangan itu semakin pesat pasti. Ya karena kan kita hidup nggak mau gini-gini aja. Berarti seni mural dan atau graffiti sejenisnya ini, street art painting ini juga berkembang ya? Di era sekarang ini, di era digital yang makin pesat, industri yang makin pesat gitu kan. Industri digital ya? Iya, makin dipakai sih. Makin dipakai? Oke, walaupun sebetulnya medianya media fisik kan, medianya tembok atau sepatu gitu. Bener. Ya. Bukan kayak, itu sih maksudnya bukan yang kita menggambar di misalkan yang pakai tablet itu apa ya? Namanya? iPad tab gitu ya? Wacom ya namanya. Pen tablet gitu ya. Bukan kayak gitu kan sebetulnya, tapi malah tetap berkembang ya industri street art ini ya. Jadi sekarang kan kayak banyak orang udah sadar bahwa ya seni itu punya harga. Karena ya kayak kita orang Medan ngecari referensi ke Jakarta, ke pusat. Nah, pusat nyari referensi kemana? Pasti ke luar negeri. Pasti mereka kayak dari pola pikir, terus dari keseharian, cara bergaul, cara berpakaian, fashion apa segala macam, pasti berkembang. Seikut seiring perkembangannya zaman. Nah, mungkin itu sudah pelan-pelan tuh merambat ke Indonesia, ke Medan ataupun
ke seluruh Indonesia. Kalau di lah Medan tuh teman-teman. baru atau enggak jatuhnya street art? Ngomongnya apa nih? Street art atau apa? Ya street art. Kalau graffiti itu street art. Art. Jadi kalau bisa dibilang ya gimana ya? Ya nggak bisa dipungkiri juga kalau Medan agak jauh lah. Ketertinggalan kayak paling sempit itu jangka waktunya 4 tahun. 4 atau 3 tahun ketinggalan dari Jakarta atau yang ketinggalan lain. ya? Iya. Oke. Kurang update lah gitu. Karena ya apapun segala sesuatu perkembangan zaman itu pasti masuknya ke pusat dulu kan, baru ke pinggir gitu. Kan ya betul. Tadi balik lagi ke yang tadi Bang Kece bilang bahwa ini adalah street art atau graffiti ini adalah bentuk Protes lah. Protes ya. Iya. Protes ataupun cara berdemokrasi, cara menyampaikan aspirasi. Betul. Ya. Walaupun terkadang dinilai dicap yang ini vandalisme nih, ini negatif dan lain-lain gitu ya. Nah dulu sendiri Bang Keci itu sempat dapat cap kayak gitu nggak? Maksudnya join ke dunia ini tuh by accident, gak sengaja atau coba-coba gitu atau kenapa nih bisa join? Padahal kan ya resikonya kita dicap negatif sama teman kita, bahkan sama orang tua gitu, ngapain sih gitu? Ya pasti. Itu standar Indonesia sih. Standar Indonesia. Maksudnya di Indonesia ini pola pikir orang hidup, kerja, kaya. Bukan hidup, berkembang, tenang. Nah, jadi pola pikir di Indonesia ini masih seperti itu. Masih hidup, kerja, kaya. Pada saat itu ya. Maksudnya orang tua aku belum sadar. Di gambar aku udah bisa apa, udah bisa ngidupin sendiri apa belum apa segala macam gitu kan. Yang kayak gitu pasti ada. Dan terjunnya ke street art ini satu sisi ya pasti ngelihat abang-abangan. Siapa tuh abang-abangannya? Dulu banyak lah. Cuman sekarang udah banyak yang tetangga, saudara? Enggak, maksudnya abang-abangan tuh lihat orang-orang di jalan. Oh gitu. Ya maksudnya siapapun yang berkarya dan maksudnya ya itu gimana dari ngeliat orang yang strangers itu lagi gambar terus kayak mendekati itu gimana tuh? Ya kayak adrenalin nih. Abang tuh bisa, kenapa aku enggak ya? Abang tuh keren gitu loh. Maksudnya banyak hal yang enggak disukai orang tapi menurut kita tuh nikmat. Secara pribadi. Berarti memang ada rasa waktu ngeliat orang itu ada adrenalin tersendiri ya yang terpacu gitu ya, ada kayak gemes sendiri gitu loh. Kok berani ya di pinggir jalan orang banyak lalu lalang ngecoret tembok orang, cuman kok biasa aja gitu loh. Jadi kan pengen rasanya gimana ya? Coba lah gitu. Jadi pengen ngetes gitu loh. Pertama kali gambar apa dan kapan? Pertama kali kalau untuk gambar di jalan tuh di kompleks sih, di komplek Tasbih aman. Di komplek Tasbih Setiabudi di lapangan basketnya di situ aman. Itu cuman resmi atau enggak kalau kayak gitu? Minta izin. Oh, minta izin. Jadi kebetulan itu kan lapangan basket punya perumahan. Dan gak ada yang jaga. Jadi satpam pun ya selagi anak-anak duduk di situ bikin kegiatan yang positif ya nggak masalah gitu. Jadi ya udah gambar aja. Ya syukurnya sama tetangga yang di depan dikasih roti, dikasih teh manis, disuguhi minum. Oh gitu. Itu ketika kita bisa kayak ngetampilin dinding itu gambar kita tuh bagus. Karena aku kebetulan gambarku kan ya agak enak dilihat lah, kayak kupu-kupu gitu kan. Bilang aja bagus bang, nggak apa-apa, nggak usah merendah. Agak enak lah, agak bagus lah gitu. Agak bagus. Jadi aku yakinnya setiap orang lihat gambarku pasti nggak berpikiran negatif. Selama di tempat basket tuh gambar apa? Kupu-kupu. Oke. Dan dari situlah awal mulanya karakterku tuh kupu-kupu sampai ke sekarang. Oh gitu. Makanya kayaknya banyak banget gambar kupu-kupu di Instagram, bener gak sih? Iya bener. Dominan tuh kupu-kupu gitu, cuman beda-beda warnanya. Iya benar. Karena by proses kan. Jadi kita belajar gambar dulu, gambarnya random, terus lihat orang punya karakter jadi pengen punya, terus nyari-nyari. Ya by ini lagi, ya udah terakhir jadi punya karakter kupu-kupu gitu. Nah kalau gambar yang tadi di Tasbih tadi di komplek di lapangan basket komplek Tasbih tadi itu dari siapa budget atau kaleng catnya itu? Yang namanya street art semua itu serba pribadi. Oh ini sendiri biasa sendiri? Berani lakuin sendiri, berani tanggung sendiri gitu kurang lebih. Oh, tapi tetap izin gitu ya? Tetap izin. Cuman modalnya kita modal sendiri ya? Iya. Ya, ngeri juga ya. Jadi ya kayak ini sih, kalau kita tuh ada bahasannya kayak kau masih ngasih makan seni apa udah dikasih makan sama seni? Wih, gitu. Nah, gimana tuh? Kayak gimana tuh filosofinya? Ya itu kayak
yang aku gambar di Tasbih itu ya aku di situ masih ngasih makan seni. Maksudnya aku punya uang pribadi pengen gambar, ya udah keluarin uang beli cat apa segala macam, yang penting bisa gambar. Nah kalau seni udah ngasih makan kita kayak ada proyekan terus apa segala macam yang bisa ngasilin uang, terus uangnya bisa kita nikmatin dan balik lagi ke situ. Kita dapat uangnya kan kita bagi nih. Ah ini buat kebutuhan sehari-hari lah, yang ini untuk gambar di jalan. Pasti kan kita ngasih makan lagi gitu kan. Gitu sih. Nah berarti itu kapan tuh awal tadi ngecat tadi 2000 tahun berapa? Zaman apa? SMP, yang SMA? Aku baru sih bang. Oh baru? Terjun di maksudnya dunia mural lah ya. Mural dan grafiti itu baru. Kalau kayak helm apa segala macam itu dari tahun 2017. Cuman kalau kayak pakai spray paint, gambar-gambar di dinding itu dari tahun 2019. Oh 2019, berarti ya relatif baru lah ya, 3-4 tahun lah ya. Ya masih umuran jagung lah bang. Tapi udah, ya maksudnya kan tiap orang memiliki prosesnya masing-masing kan. Benar, memiliki betul. Cara berproses masing-masing gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu iya, kan. Benar. Tapi semuanya yang pasti jelas berproses dan nyatanya berproses dong kan. Berarti Bang Kecil waktu itu membayar seni, maksudnya mengeluarkan uang menghidupi gitu. Menghidupi seni, sekarang seni bisa menghidupi Bang Kecil juga kan. Tadi ada project di kafe dan lain-lain kan. Berarti alhamdulillah lah. Sudah berputar tuh rodanya ya. Iya benar. Mantap. Yang penting produktif aja sih. Yang penting tetap produktif ya. Iya, maksudnya ya sebesar apapun perkembangan kita untuk apapun itu ya. Tapi ketika kita dilihat orang terus produktif apa segala macam, berarti kan orang bisa ngelihat kita bahwa kita niat. Bukan hanya sekedar hobi gitu loh. Oh beda ya, niat sama hobi ya? Beda. Cuman terkadang ada orang yang kayak bisa dibilang lebih beruntung, dia nganggapnya hobi. Cuman yang dia dapat lebih-lebih daripada hobi dan lebih-lebih dari orang yang pengen nyari duit dari situ. Nah, kalau Bang Kecik sendiri nih jatuhnya bisa dianggap seniman atau memang kerjanya itu atau kayak gimana nih? Pengen disebutnya sebagai apa? Tukang sih. Tukang? Iya, tukang gambar. Tukang gambar? Iya bener. Ya maksudnya tukang gambar ya kerjanya kan lapangan. Panas-panasan apa jorok gitu kan. Ya udah, terus ya kerja di mana aja bisa. Dipanggil kemana aja bisa. Kan tukang. Benar nggak? Iya sih ya, tukang sih ya. Kayak seolah-olah tukang konstruksi gitu, tukang bangunan kuli gitu ya. Padahal kan sebetulnya ya tukang juga ya, ngecat ya, mewarnai ya. Iya, maksudnya kenapa aku juga nggak terlalu mau dibilang seniman karena ngenang jawabnya berat. Karena jujur pribadi aku bukan orang yang dari emang akademik seni. Aku emang orang otodidak di seni ini kan. Ya, jadi emang emang karena suka seni, by proses jadi bisa nyari duit di seni. Nah, terkadang ada aja orang-orang yang iseng atau orang-orang yang emang pengen kayak ya random lah, nanya-nanya soal yang seni-seni yang terlalu dalam. Nah, aku kan nggak bisa jawab. Oke. Ngerti. Ya udah, kalau orang kenapa abang nggak bisa jelasin? Karena aku tukang gambar bang. Aku tukang gambar dan aku punya karakter dan kebetulan orang suka. Ya udah gitu loh. Oke, aku nangkap poinnya. Karena aku pernah di posisi itu. Di posisi itu aku juga main seni, juga ikut seni juga tapi seni musik. Aku main piano, main keyboard gitu ya. Juga pernah di posisi kayak Bang Kecik juga. Aku berlatih ngikutin suatu musisi tertentu atau artis tertentu gitu, mengulik lagu-lagunya. Bisa gitu, udah dapet. Cuman kalau ditanya kayak genre atau tekniknya apa tuh, ininya apa, ya nggak tahu juga sih tekniknya apa gitu, nggak tahu juga alirannya jenisnya apa gitu, nggak tahu teorinya, nggak terlalu banyak teorinya. Tapi saat itu akhirnya ya coba cari tahu, belajar, ya kayaknya memang harus ada pengetahuannya juga gitu, ada knowledge-nya gitu, ada pengetahuan biar tujuannya biar kalau ketika bergaul dengan orang yang lebih levelnya lebih naik lagi kan, kita juga setara gitu. Dalam artian kalau ngomong bahasanya bisa sama. Iya. Nah tapi kok malah kuliahnya teknik sipil? Jadi hubungannya apa? Karena nanti mau membuat rumah dan mewarnai rumahnya dengan penuh dengan grafiti dan mural? Enggak sih bang. Kenapa kuliah teknik sipil? Jadi aku nemuin dunia yang penuh dengan warna-warni ini di kuliah itu semester 3. Jadi setelah aku masuk kuliah, aku jumpa orang-orang baru yang emang nggak aku kenal. Terus jumpa orang-orang yang sering kuliahin gambar di jalan, akhirnya jumpa, ngobrol-ngobrol, maksudnya ngikutin kesehariannya mereka, nyari tahu hobi-hobinya mereka apa segala macam. Jadi ya terikut ke dunia yang warna-warni ini. Karena sebelumnya aku kayak manusia biasa bang, maksudnya balik ke tadi, hidup
cari uang kaya. Kalau pikirnya masih itu. Berarti akhirnya ada suatu momen Bang Keci berani untuk terjun ke jalan, bener-bener terjun ke jalan dan hidup dengan gaya anak jalanan gitu ya, maksudnya nongkrong, mengetahui seluk-beluknya dan lain-lain gitu ya. Kurang lebih lagi. Dan apa tuh kira-kira apa ya ngomongnya ya? Dapet ilmu hidup apa tuh di jalan? Kalau ilmu secara filosofi hidup. Apa ya? Kalau filosofinya, satu sisi ternyata hidup kita selama ini nggak segerjam hidup di jalan. Maksudnya hidup di jalan bukan kita hidup tidur apa segala macam di jalan, enggak ya. Maksudnya kita hadapi di jalan kayak preman, kayak polisi, terus kayak orang-orang yang random. Terus ketika kita orang-orang yang nggak suka sama kita, gitulah kan. Nah, banyak pelajaran di situ karena aku yakin bukan ilmu pasti sih, apa ya? Kayak manusia itu mampu belajar lebih pesat ketika dia mengalami sesuatu. Jadi apa yang dialaminya itu yang buat dia belajar, bukan yang dibacanya, gitu kan. Kadang kalau kita ngebaca kan kadang lupa. Kalau udah kejadian kayak terngiang-ngiang gitu kan, bisa jadi trauma, bisa jadi senang yang kita ingat sampai mati, gitu kan. Nah pelajaran-pelajaran kayak gitu kayak misalnya beradaptasi dengan orang baru, terus ngobrol secara enak dengan orang baru, gimana ngeposisiin diri kita ketika kita jumpa orang baru, gitu-gitu sih. Jadi malah banyak belajar dari kehidupan di jalan ya. Justru pesan moralnya ya, malah banyak belajar ketika hidup terjun langsung ke jalan. Iya benar. Tapi tadi kan bilang biar bisa berkomunikasi dengan orang. Tapi kenapa nih Bang Keci di podcast ini tidak mau menunjukkan wajahnya nih, tidak mau masih merahasiakan wajahnya? Apa tuh identitas apa yang sebetulnya ditutupin? Jadi gue juga ikutan pakai. Apa ya? Sebenarnya satu sisi aku emang orangnya pemalu. Jujur, aku pemalu orangnya. Udah gitu yang kedua, aku mikirnya identitas itu mahal. Kenapa aku bilang identitas itu mahal? Karena ya nggak tahu kenapa ya, kayak nama, wajah atau segala macam gitu. Itu menurutku mahal aja karena bisa disalahgunakan orang walaupun kita bukan siapa-siapa. Iya bener kan? Ya kita bukan orang-orang gede lah ya. Iya, kita di dunia cuman sebesar debu bang. Lebih kecil malah. Ataupun sebesar mikroba cuman gitu kan. Iya, tapi bisa jadi salahgunain. Nah itu juga bisa berdampak ke keluarga atau ke teman atau ke siapa gitu kan. Nah kalau secara bidang yang ku jalani sekarang, jadi aku pengen nge-treatment sama orang-orang yang istilahnya ngikutin kupu-kupu kuning kan. Aku pengen lihat siapa orang yang emang ngikutin aku karena karyaku, bukan karena aku. Bukan karena sosok atau orangnya ya. Iya, bener gini sih. Kalau kita analogiin ya, abang kan main musik. Iya. Nah, pasti ada aja tuh kan orang yang suka abang main musik karena udah kenal abang duluan, udah tahu. Jadi kayak sekalian ngibur. Betul. Nah, jadi dia nggak pure suka sama karyanya kita. Ya. Nah, yang ku cari tuh kayak mana caranya orang yang nggak tahu aku sama sekali, dan kalau bisa pun orang tuh nggak tahu siapa yang gambarnya tapi dia suka sama lukisannya. Jadi pure dia suka sama apa yang ku buat, bukan aku, bukan yang ngebuat gitu loh. Tapi menurutku tetap harus ada penting juga bang, namanya istilahnya personal branding tuh. Tetap menurutku harus ada gitu ya. Tujuannya biar ya namanya hidup di dunia di dunia digital, di industri kreatif, namanya juga industri ya. Ya benar. Tetap ada kebutuhan untuk komersial, maksudnya untuk kebutuhan bisnisnya ya. Tetap perlu ada personal branding, maksudnya ya Bang Keci itu sebagai ini pernah portofolionya ini bla 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 gitu. Walaupun tetap mungkin cara rahasia kayak gitu. Iya. Itu pilihan. Jangan kayak band kuburan gitu kan, band Slipknot apa tuh. Kan enggak kelihatan muka asli orangnya gimana kan. Kita enggak pernah tahu tuh kayak gimana. Terus yang kayak terakhir Daft Punk gitu, yang pemain band Daft Punk pakai helm. Sampai dia mati juga kita enggak tahu itu siapa kan. Pakai helm itu enggak tahu tuh siapa gitu. Tapi kita suka sama lagunya. Nah, betul. Tapi justru itu juga menjadi menarik juga kan, dengan stylenya gitu menjadi ketertarikan kita. Jadi kayak sensasi sih jatuhnya. Ya misalnya inilah kayak Converse sama Vans. Banyak orang yang istilahnya fanatik. Cuman mungkin orang nggak ada yang tahu siapa yang punya Converse. Siapa yang punya All Star. Dia cuma tahu produknya, yang dia suka cuma produknya. Ketika yang punya All Star tuh ngeluarin satu sepatu harganya sampai puluhan juta, ada aja yang beli. Karena emang suka produknya, suka sama karyanya, gitu loh.
Aku itu sih. Maksudnya karena juga di Medan bisa kita bilang ya, nggak tahu sih teman-teman nganggapnya sama kayak aku apa enggak. Kesadaran soal apresiasi karya itu masih kurang di Medan sendiri. Di Medan. Karena kan Medan tuh kota kuliner, bukan kota seni. Sebenarnya. Oke gitu ya. Iya. Gitu ya. Udah. Malah seninya sangat apa ya, apresiasi masih kurang ya. Iya. Banyak kok Bang yang apalagi seni mural dan lain-lain kayak gitu ya. Iya benar, karena ya buktinya ketika kita gambar di jalan masih ada aja yang sensian sama kita ngelihat kita tuh gambar di jalan, padahal yang kita gambar tuh bagus loh. Dan itu bukan tembok dia. Dan itu maksudnya kami kan turun ke jalan publik gitu kan. Publik ini kan punya siapa aja. Iya kan? Oke ya. Bukan ya pemerintah yang bangun, cuman itu punya siapa aja. Siapa aja yang mau membagusin publik itu dia berhak. Nah, di Medan mereka nganggapnya yang seperti kami ini masih begajulan, maksudnya ini negatif gitu loh. Padahal yang kami gambar tuh jelas-jelas gambar yang bagus. Nah, itu mereka itu siapa dan ngapain sebetulnya? Ya orang lalu lalang lewat aja Bang, ngapain iseng-iseng mereka? gitu. Ya kayak negor, siapa yang nyuruh-nyuruh gambar? Gak ada Pak, emang mau kami gambar, temboknya kosong, udah jelek juga. Dan sebelumnya ada tulisan omongan kotor juga di situ, makanya ditimpa di gambar. Lo izin dari mana? Ya apa perlu izin Pak kalau saya mau benahin tulisan kotor itu? Oh tadinya ada kata-kata kasar-kasarnya gitu ya? Ya kan kita berniat baik kan Bang. Iya. Karena ya sebenarnya kami tuh bisa dibilang wall hunter, nyari tembok-tembok kosong gitu loh. Nyari tembok-tembok yang tulisan nggak jelas yang jelek, yang cocok ditimpa udah gambar aja gitu. Kayak di sini bagus gambar, sekalian nutupin tulisannya juga gitu. Tapi memang menurutku penting ya. Aku beberapa kali yang nggak sering ya pernah ke luar negeri, ke Malaysia gitu ya, dan juga ke daerah Asia Tenggara ya. Dan juga pernah ngeliat juga foto teman-teman yang dari Singapura tuh ada daerah yang spot yang di Singapura ada. Di jalan itu jalan apa yang namanya Asia gitu ya, jalan haji apa ya? Kalau di Singapura di taman deh Bang. Di taman ya. Iya, ada disediain tembok gitu. Makanya memang itu buat apa? Bebas iya, berkarya. Siapapun yang mau gambar di situ bebas. Oh gitu. Iya. Oke. Gitu. Oh memang disediakan oleh pemerintah bener, ya? disediakan sama pemerintah. Dan di sana juga ada banyak skatepark yang bisa skatepark, tapi bukan remnya sih, bukan si jalur-jalurnya itu enggak. Emang disediain dinding juga di skateparknya gitu. Oke. Ya maksudnya penataan kotanya tuh pemerintahnya mau nih ngerangkul anak-anak muda, street artnya anak gitu street loh, art, anak muda gitu. Ya itu kan biasanya satu kelompok lah ya, antara sepeda, skateboard terus yang lain-lain lah. Graffiti mural dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah makanya aku ngeliat waktu aku ke Malaysia itu ada daerah yang memang di situ dijadikan wisata buat foto-foto karena ada tembok yang digambar-gambar kayak yang di jalan apa nih? Mana? Jalan samping Pasar Ikan ya, Pajak Ikan itu ya. Oh, ya, itu temen yang gambar. Oh, teman. Iya, oh. Bang Genta. Nah kayak gitu. Halo Bang Genta. Siapa tahu nonton nih Bang Genta ini. Nah, ada yang digambar-gambar kayak gitu dan menjadi objek foto-foto gitu, objek wisata. Bahkan kami yang dari luar negeri, dari ibaratnya kan luar negeri itu ya, nonton itu tuh apa ya, foto-foto seneng gitu. Tapi aku sendiri kalau ngeliat sini ya sayangnya aku belum pernah berhenti dan foto di sini. Cuman aku ngeliatin sih keren juga ya, ada gambar Vespa di situ, kalau ada gambar Vespa, ada gambar apa. Walaupun ya mungkin kalau dulunya aku ngeliat di sini belum ada tuh gambarnya. Emang temboknya jelek, betul kayak kata Bang Cix tadi. Temboknya udah jelek, udah lapuk gitu, udah nggak jelas lah. Nah dirubah jadi kayak gitu, nggak tahu juga ini apakah pemerintah yang minta atau teman-teman. Kalau kemarin kalau nggak salah yang ku tahu ya, Bang Genta itu bekerja sama kayak ada, aku lupa sih komunitas apa institusi gitu. Namanya kalau nggak salah dulu Bcraft kalau nggak salah. Oh Bcraft. Ya. Jadi mungkin si Bcraftnya kerja sama Pemkot, terus si Bcraftnya manggil Bang Genta sebagai talent. Nah gitu. Oh, cuman jadi, kalau secara spesifiknya aku nggak tahu sih gimana. Itu all Bang Genta semua yang ngerjain yang di situ? Iya, itu dia pribadi semua. Pribadi artinya sendiri atau sendiri? Biaya sendiri? Enggak, maksudnya sendiri yang ngerjain gitu. Sendirian? Nggak ada pakai kernet kemarin nggak ada. Maksudnya manggil kawan-kawan untuk bantu nggak ada. Kenapa nggak ngajak teman-teman gitu? Nah itu juga terkadang kayak ada yang nganggap kita kayak tamak kali, kerja sendiri-sendiri,
proyeknya besar. Style orang, maksudnya style kita apa sama style orang? Oh gitu. Kalau misalnya aku gambar, maksudnya ini bukan ngomongin pelitnya ya, kita ngomongin teknis. Aku dapat nih job lumayan besar. Nah, terus itu gambar sesuai karakter gambarku. Cara aku garis, cara aku ngasih warna, cara aku ngegradasiin warna, ngebrush gitu kan. Nah, abang juga bisa gambar. Cuman masalahnya abang pop art. Yang modelnya vektor-vektor gitu. Nah, ketika ku ajak kerja sama aku kan, lah blok lah itu gini. Ternyata salah. Kan problem. Iya. Bukan gak mau bagi rezeki. Iya, ngerti. Beda. Jadi kita mau ngajak kawan ketika sebenarnya proyekan ini emang gak bawa karakter kita sama sekali. Misalnya sama Gojek nih. Oh iya, bulannya aku berdarah sama Gojek juga. Jadi misalnya sama Gojek, gambarnya kan emang ngikuti pasar untuk periklanan. Advertising gitu ya. Advertising gitu kan, yang vektor-vektor gitu kan. Nah, itu siapa aja bisa kita tarik. Oke. Karena di satu sisi juga kita mikirnya semua orang kayak, maksudnya semua teman-teman yang gambar kayak bisa sih gambar yang kayak gini style lah gitu kan. Ya kayak aku yang di depan studio kami ini juga iya, gitu. Gitu kan. Nah, kalau nggak salah dia ngerjain 4 orang atau 5 orang gitu biar cepet gitu. Bener kan? Nah, kalau misalnya gambar ngikuti styleku, ya pusing yang lainnya. Oke. Walaupun ya bisa dibilang karena aku aja bang pribadi gambar untuk bikin logo kayak gini aku nggak bisa. Yang simpel nggak bisa. Gambar monokrom aku arsir nggak bisa. Karena emang udah kebiasaan kan, basicnya emang udah main full color apa segala macam gitu-gitu kan. Oh, oke. Jadi kalau Bang Kecik sendiri sebetulnya menggambar pakai pensil dan lain-lain itu bisa nggak? Ya bisa, karena itu basic. Memang basicnya suka melukis menggambar berarti. Zaman SD itu suka lukis. Jadi aku tuh mulai rajin gambar itu dari SD kelas 3. Jadi kayak dulu. Bukan gambar gunung ya kalau. Enggak. Gambar gunung ada sawah-sawahnya. Jadi aku dulu kayak suka gambar-gambar animasi kartun yang aku suka bang. Dulu kan siapa karakternya? Winnie the Pooh dulu. Zaman-zaman tahun. Kok 2000. Sama sih? Gue juga gambar Winnie the Pooh tahu. Iya dulu. Zaman-zaman tahun. Kenapa cemen banget ya? By proses. Iya. Zaman tahun 2003 Winnie the Pooh tuh kan lagi naik-naiknya tuh kan. Tapi sama itu Donald Bebek gak? gitu. Nyontek nggak? Maksudnya menirukan yang sudah ada gitu, nyontek. Gambar ulang gitu. Tapi kayak mana caranya gambarnya harus sama kayak yang ku contoh. Iya betul. Nah di posisi itu aku udah bisa gambar mirip persis sama apa yang ku contoh. Tapi Winnie the Pooh kan gampang tuh kan. Itu udah pakai perspektif gitu, ada bayang-bayangannya. Belum, masih satu dimensi lah. Ya kayak mana gambar yang di situ tinggal dipindahin ke kertas tapi hitam putih gitu aja. Baru mulai naik kelas 6 lihat video di TV orang gambar gitu kan, ngarsir gitu. Terus di SMP belajar otodidak, gak ada yang ngajarin gitu kan. Naik lah, kan ada guru seni budaya juga kan. Nanya, ini gimana bu cara buat shadow, maksudnya buat bayangannya gini. Oh pensilnya dimiringin, nanti sisa-sisanya tinggal dihapusin biar rapi, dibuletin gitu apa segala macam. Kelas 2 SMP aku udah bisa gambar muka kakakku sendiri. Oke, gambar muka pakai pensil, ya. Itu sebagus apa menurut Bang Kecik saat itu gambar bagus banget nggak gambar muka itu? Kalau pada saat itu aku yang lagi berproses di tahap itu bagus sekali. Ketika aku udah sekarang kayak, aduh, kok peot-peot gitu ya. Kok hancur kali gambarku dulu gitu, peot-peot. Tapi gitu. Masih hitam putih dong ya, pakai pensil aja ya. Iya. Modanya cuma pensil. Karena kan bisa dihapus kan. Iya. Kalau salah bisa dihapus. Pensil penghapus sama kertas ya. Iya kertas. Nah mulai berani untuk berwarna itu pakai cat apa? Cat air, cat minyak atau? Pakai cat apa? Cat kayu. Apa pensil kayu? Pensil warna. Pensil warna. Okay. Pensil kayu. Pensil warna. Pensil warna. Pakai pensil warna itu SMA. Itu kayak gambar-gambar buah dibikin betul-betul 3D sampai ada kayak pori-poria gitu kan. Ya udah. Jadi nggak gambar burungnya yang merek itu tuh. Burungnya merek itu, burung Faber-Castell itu. Oh. enggak gambar itu. Oh, enggak gambar. Enggak. Aku gambar tuh. Gambarnya warna burung Faber-Castell itu, burung apa sih namanya? Kayak burung kakak tuanya. Iya, burung kakak tuanya itu. Dulu aku nggak bisa gambar kayak gitu, Bang. Oh, malah nggak bisa. Karena kan objeknya banyak tuh, bulu-bulunya kan. Bulu-bulunya banyak. Udah gitu kepalanya kayak yang bentuk ada paruhnya lah, lain itu kan sulit. Jadi aku kayak udahlah gambar apel aja lah, apel di piring udah gitu aja. Oke. Gambar buah-buahan ya, gambar warna-warninya ya. Iya benar. Oke, dan akhirnya
berani untuk megang spray can tadi? Kuas dulu. Kuas dulu. Oh, oke. Karena kan belum punya duit nih, belum punya budget. Ya kan mikirnya beli Pilox 20.000. Beli kuas, kalau beli Pilox 5 biji aja udah dapat kuas sama catnya. Bisa banyak warna. Gitu mikirnya kan. Adalah kuas aja dulu karena catnya emang cat apa kalau itu? Cat tembok, cuman yang acrylic emulsion dia. Jadi kayak dia jatuhnya kalau kering, misalnya kalau ngelentek kita lentek itu kayak plastik, kayak karet. Oh gitu. Bisa kayak gitu ya? Iya. Itu di medianya? Tembok. Oh tembok? Tembok. Tembok siapa itu dicoret-coret? Tembok rumah lah bang. Tembok rumah sendiri? Iya. Sama tembok yang di TBW. Oh. Yang di warehouse itu di tempat ngumpulnya orang TBW. Pertama kali orang tua tanggapannya gimana sih kalau coret-coret gitu? Itu kan lumayan hobinya lumayan mahal juga ya? Ya apa ya? Mendukung atau gimana? Ya balik lagi tadi pasti ya nggak ada mendukungnya setelah karena kan dia belum tahu nih ke depannya seni ini bisa apa gitu loh di kehidupan seni ini bisa apa orang tua kan mikirnya gitu ya aku buktiin ya kayak aku mau belanja maksudnya peralatan gitu kan ya nggak ada bilang nggak ada minta ya udah tiba-tiba gambar aja terus gambar apa ini gini oh udah gitu aja sebatas itu aja bang. Responnya cuman oh ya udah oke. Gitu. Dan ketika itulah kan sempat di TBW kan jadi berangkat ke Jogja untuk ngikuti sebuah kompetisi. Surya Nation itu ya? Enggak, Custom Fest. Custom Fest ya. Iya. Di situ kan ya di situ juga orang tua tuh nggak ngizinin bang yang laki-laki bapak nggak ngizinin kan ya kalau mau pergilah gitu tanggapannya ya berarti kan nggak ngizinin keras ya. Iya dan minta duit juga aduh udah nggak bisa nih udah membal kan ngajuin proposal untuk minta duit berangkat kan gitu kan terakhir udahlah sama ibuku lah sama ibu bujuk-bujuk ya udahlah berangkat lah segala macam dan aku tuh sendiri bang pertama kali naik pesawat pertama kali keluar dari Medan terus pertama kali ikut kompetisi gambar serba first time lah semua dan aku kesana tuh sendiri tunggal jadi ya udah naik pesawat juga nggak tahu di pesawat. Teman-teman TBW? Kebetulan karena kan kesana butuh biaya kan. Jadi kebetulan teman-teman dari TBW juga belum ada budget. Jadi ya udahlah. Nitipin doa lah. Oh jadi kesana itu memang bukan atas nama TBW ya, atas nama sendiri ya? Atas nama TBW. Oke. Cuman yang berangkat kontingennya bener-bener satu orang ya satu orang itu aja yang berangkat. Iya benar. Aku juga ngerasa aneh kan. Kenapa sendiri ya? Kenapa abang-abangan gak ada ikut ya? Oh iya abang-abangan lagi kemarin tuh zaman-zaman di saat mereka lagi pusing mikirin kayak ada yang mau koas, ada yang mau nikah, terus ada yang baru masuk kerja yang nggak bisa cuti gitu kan. Ya udahlah. Dan juga teman-temanku yang modelnya kayak rakyat jelata kayak aku kayak dulu gitu kan. Yang modelnya 10.000 dari siang sampai malam. Gimana mau berangkat gitu kan. Ya udahlah. Terakhir berangkat. Akhirnya di sana gambar apa? Ada medianya kayak boneka plastik gitu kan. Oh tahu tuh gua. Iya. Yang fondage. Iya, yang mata itu kan. Itu setinggi gini lah. Ya setinggi gini. Ya udah itu digambar. Udah cuman gitu aja. Menggambar itu iya, media boneka. Bukan dinding mural ya. Bukan. Jadi itu media betul-betul kecil. Itu aturan mainnya gimana? Aturan lombanya? Ya cuman cukup siapin gambarnya sesuai konsep yang lu punya gitulah. Berarti sudah sebelum datang situ udah tahu bahwa yang akan digambar itu adalah si boneka tadi gitu ya? Enggak. Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Jadi aku datang ke sana cuman bawa kuas, datang ke sana tuh cuman bawa kuas. Udah, karena cat kan nggak bisa masuk pesawat. Jadi mau nggak mau aku harus beli di sana. Gitu kan. Nah, dan sebenarnya juga kemarin itu pas lomba di sana aku tuh nggak lolos berkas. Jadi seharusnya tuh ada Bang As. Jadi seharusnya tuh aku nggak ikut main di lomba itu. Aku udah didis sebenarnya secara data. Jadi secara berkas-berkas. Berkas. Secara berkas tuh aku udah didis. Nah, rupanya di hari H ada satu peserta yang tidak bisa datang. Nah, kebetulan teman yang kenal di situ lah pas Hamin berapa cerita di situ kan. Datengin. Cik, mau ikut lomba enggak? Ingat kali itu Bang Khoirul dari Malang. Dari Malang. Iya. Mau ikut lomba enggak? Lomba apa, Bang? Ya pinstripe lah yang ini katanya. Loh,
Kan aku nggak lolos berkas. Udah apa-apa ikut aja. Oh enggak lah bang, gue bilang. Nggak mau lah aku malu-maluin, gue bilang. Orang nggak lolos berkas kok ikut lomba, gue bilang. Terakhir datang yang satu lagi dari Bandung, Bang Icing. Udah cepet-cepet deh. Pas lah nomor urut terakhir 10, karena peserta cuma 10. 10 se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Ya udah, jadi di situ siap daftar ulang kan, udah daftar. Kan mereka naik tuh ke atas panggung. Aku kan nggak prepare nih bang, karena tahu nggak lolos kan. Di hari lomba aku nggak prepare lah. Ya ngapain orang nggak lolos ngapain bawa kuas apa segala macam gitu kan. Larilah ke kos teman. Begitu balik orang tuh baru mau siap perkenalin diri di panggung gitu kan. Ya udah sampai di meja briefing bentar sama panitia, pindah ke meja peserta. Entah kenapa aku dijepit nih sama dua temanku yang tadi yang dari Malang sama dari Bandung. Dah mereka ngangkat koper kan. Ngangkat koper dibuka ada kuas, cat apa segala macam tiner gitu kan. Yang sebelah juga. Aku cuman kotak kuas 1/4 dari ini bang besarnya. Gini, tek, buka, dah duduk kayak gini kan nyantai gini. Ada 5 menit tuh, 5 menit atau 10 menit. Terakhir ditanya sama yang dari Bandung. Bang Icing tadi. Iya, Cik nggak gambar? Mau gambar pakai apa bang? Pakai ludah, gue bilang. Aku cuman bawa ini loh bang dari Medan, gue bilang. Kuas-kuasnya. Iya. Ah, udahlah katanya. Yaudah, kopernya itu dipindahin bang ke mejaku. Nah ini, pakai aja apa yang perlu dipakai. Gue hitung-hitungan kita kompetisi kok. Kompetisi soal karya bukan soal bahan. Ya udah, gambar 2 hari. Hari pertama itu dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Hari kedua tuh jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Pengumuman kan. Ya udah. Wait, sorry, motong. Berarti si Bang Icing sama Bang yang dari Malang tuh sebetulnya dua-duanya adalah peserta juga. Iya. Dan aku pun bang tahunya lomba itu dari si Bang Icing ini yang di Bandung. Dia nge-DM Cing nggak ikut nih, regis lah cepet biar berangkat ke Jogja biar ketemu sama teman-teman semua di sana gitu. Berarti Bang Kecik ini sudah terkenal sampai Bandung dan Malang gitu ya. Teman-teman sana udah mengetahui Bang Kecik berarti dong. Secara personal. Secara personal ya. Iya, bukan secara umum, secara personal gitu lah. Dan akhirnya dari situ karena diajak bukan diajak sih ya, disemangatin sama orang-orang. Jadi akhirnya ikut datang. Walaupun tadi malah gak bisa terdiskualifikasi karena berkas nggak lolos. Dan akhirnya malah diajak lagi sama mereka ya, para peserta juga, kontestan juga kan. Itulah. Sportif banget ya. Disitulah ketika kayak yang misalnya kita lah sekaya maksudnya ya kita di Medan punya nama, punya teman banyak apa segala macam kita. Begitu kita berangkat ke sana, kita tuh nol bang. Itu yang kurasain kemarin. Maksudnya ya pada saat itu aku berada di sebuah komunitas yang pada saat itu sangat besar. Maksudnya siapa yang nggak tahu TBW di Medan gitu loh, dengan ya begajulannya, hasil karya motornya gitu kan, band-bandnya juga gitu. Di sana tuh nol. Jadi kayak di sana tuh aku cuman anjing di sini kok bisa ada yang gini-gini ya gitu loh. Di Medan kok nggak ada ya. Di situ aku sadar bahwa Medan itu ketertinggalan. Dan dari pola pikir, terus dari apa ya, attitude-nya waduh nggak ada obat bang. Ya kayak aku ceritain tadi itu. Bener-bener sportif banget dan apa ya, malah bukannya saling bersaing tapi malah saling mendukung ya. Dan itulah singkat cerita pengumuman. Akhirnya diumumin dari juara 3. Jadi juara 3 itu Bang Nyenyok kalau salah, Nyenyok dari Bali. Dah. Aku duduk nih bertiga, aku, Icing sama Khairul. Gitu kan. Enggak, Icing dia sama temannya Six. Apa sih namanya? Nama komunitasnya lupa, yang di Bandung kan. Kan datang juga ke Jogja. Nongkrong cuma sebelah-sebelahan. Dah. Pemenang kedua dengan nomor peserta 10 atas nama Cik Spain dari Medan. Ya, terbodoh lah bang. Terbodoh kan gitu kan maksudnya. Ya, diam. Bener gak dia? Betul gak ya? Oh sempat ini ya, sempat ngeblank. Iya, gitu sempat ngeblank itu. Enggak ya? Baru dibilang Bang Khairul, udah cepet naik katanya, udah barang lu tinggal sini aja katanya. Ya udahlah, pegangin naik. Juara 1 juga dari Bali, Bang Donik namanya. Jadi yang ngebantu nggak masuk podium, nggak juara, malah Bang Kecik yang
Gak bawa apa yang modal, Iya. maksudnya bawa hanya kuas saja jadi juara 2 ya. Kan laki kan bang. Itulah dari situ kenalan sama orang Keduk Sirit, seorang dari Bali, Surabaya, semua apa segala macam gitu kan. Terakhir udah punya teman banyak di sana, maksudnya kita udah punya teman lah di kota masing-masing gitu kan. Jadi udah enak mau ngobrol, dia ada update apa kita bisa nanya dengan luasa gitu-gitu kan. Ya gitu-gitu. Oh, terus apa tuh teman-teman yang tadi yang bantu tadi, Bang Icing dan satu lagi yang dari Malang tadi, mereka dia menang lagi sih kecil. Nggak kayak gitu. Enggak. Tetap Aku suportif aja ya. Iya, aku diucapin selamat, abis itu kita ketawa bareng, abis itu Bang Hoirul kemarin tuh. Ya bang makan yuk, gue bilang. Bang Kecil yang ngajak. Iya, traktir lah. Ya. Soalnya si Icing kemarin tuh kebetulan si Icing ini bang, reputasi dia pada saat itu besar udah. Karena karyanya emang gila-gila dari dulu. Di Bandung. Iya, di Indonesia. Oh, di Indonesia. Coba entah kenapa di kompetisi itu. Itulah yang aku Ya nggak namanya tahu. juga kompetisi lomba ya. Ya, benar. Ya udah, Icing kemudian kebetulan lagi sama teman-temannya kan, aku sama Bang Koirul tuh ada kami makan berdua cerita-cerita lagi. Cuman Cik, ya gini lah bang, aku yang gak enak sama orang abang. Gua bilang orang abang yang bantu, cuman orang abang nggak menang katanya. Ya namanya kompetisi, ibarat judi lah katanya. Kan hoki-hokian katanya. Iya. Ya sih bang, udah lah nggak usah dipikirin katanya, aman kok katanya. Ya udah, habis itu balik ke Medan, rutinitas lah. Gambar, mulai ketemu sama mural apa segala macam kan, coba-coba mural. Habis itu jumpa sama orang-orang street art, sama Bang Onggo, Bang Lambo segala macam. Itu di Medan. Di Medan. Itulah jumpa Bang Onggo, bang, pengen belajar main pilok lah. Ya udah beli aja pilok, saya belajar sendiri. Maksudnya dia ngomong kayak gitu, aku ngerti. Maksudnya dia ngomong kayak gitu tuh bukan nggak mau ngajarin, karena dia pun by proses, dia pun otodidak. Jadi kayak dia tuh pengen nge-treatment kayak ya udah dicoba aja dulu. Sama. Iya, dicoba aja dulu biar tahu gimana gitu loh. Kalau ada yang kurang-kurang baru nanya gitu. Ya udah, sering berjalan waktu bisa berkarya sama orang itu, banyak kenal sama orang street art juga kan. Jadi memang seru banget nih dengerin ceritanya Bang Kece ini, macam-macam ya naik turunnya. Dari mulai awal menggambar Winnie the Pooh tadi sampai akhirnya gambar boneka apa namanya? Boneka fiber lah bisa dibilang. Boneka gitu. fiber, dan di acara Custom Fest Jogja dan akhirnya menang juara 2. Padahal modalnya dipinjemin orang lah. Kagak modal tapi malah Gak modal, menang. cuman modal berangkat aja. Untung berangkat kan? Iya. Untung berangkat dan ya untung juga ikut lomba. Kalau enggak pulang ditanyain ibu sama bapak tadi minta modal tapi kagak ikut lomba. Kena lagi. Nah sorry nih bang. Nah dari si Custom Fest tuh orang tua aku nelpon yang laki-laki yang gak ngizinin. Selamat ya gini-gini. Berarti di kota kita nih by prosesnya tuh mesti expert. Jadi untuk bisa ngasih tahu ke orang tua untuk ngakuin, biar orang tua bisa ngakuin kita bisa hidup dari seni, kita harus ngasih buktinya. Ya. Itu aku buktiin. Semenjak dari situ sampai sekarang orang tuaku no problem tentang apapun soal seni yang ada di diriku. Ya karena mengetahui bahwa anaknya juga sudah memiliki pertimbangan juga, Iya, benar. bertanggung jawab dengan itu dan memiliki pertimbangan, sudah dewasa lah dengan hal yang dia pilih gitu, yang dia tentukan nih. Benar. Oke bang, thank you buat ngobrol-ngobrolnya, dan ini penutup kita ada pertanyaan cepat. Jawab cepat namanya. Jawab aja secepat-cepatnya. Ngeri. Enggak ngeri. Ini cuman referensi kita aja buat hiburan. Oh iya intermezzo ya. Intermezzo. Jadi kayak ngobrolnya tegang banget soalnya. Nanti kita ngobrol santai sebagai sekaligus penutup. Ini tinggal pilih nih. Aku ngeliat di Instagramnya Bang Kece ini macam-macam hobinya juga ternyata. Tinggal pilih skuter Vespa klasik atau Matic. Klasik. Oke. Jika mau milih sepeda, mendingan fiksi atau sepeda lipat? Fiksi. Oke. Jika disuruh gambar helm, pinstrip helm, gambar tengkorak atau harimau? Harimau. Oh, binatang lagi ya, nggak tengkorak ya, nggak anak motor gitu. Kita imut-imut orangnya bang. Iya. Jika suruh dikasih duit untuk bangun motor, pilih motor chopper atau sport? Lama nih ya. Sport. Oh sport. Oh nggak chopper gitu ya. Oke. Fotografi atau videografi? Video. Oh nggak foto ya, biasanya kan anak-anak ini suka yang milih kamera lensa yang analog gitu, enggak ya? Karena kalau gambar kan bisa sekalian ngevlog bang. Oke.
Jika saya punya duit 100 juta, saya akan pergi belajar street art ke kota luar negeri atau kemana terserah. Ke Jerman. Jerman. Iya. Oke. Jika saya punya duit yang banyak tadi, saya mau belajar dengan siapa? Di Jerman. Siapapun, terserah. Aces. Aceh siapa tuh? Ada nama Instagramnya Aces Dap sama Insane 51. Di luar negeri. Iya, yang satu orang Yunani, yang satu orang Jerman kalau nggak salah. Oke. Itu tentang apa tuh? Street art atau mural atau? Street art. Street art. Iya. Oke, thank you banyak Bang Cixpen, Bang Kece atas waktunya. Orangnya yang sangat humble ternyata dan juga ada baru lulus jurusan teknik sipil. Semoga cepat wisuda, proses wisudanya. Amin. Sekali lagi seru banget ngobrolannya tentang street art dan di sini kita baru tahu apa aja yang terjadi di jalan yang nggak kita ketahui sebelumnya dan perjuangan dari kecil tuh jika diseriusin, jika dipenuh tanggung jawab, hasilnya ternyata berbuah baik dan banyak sekali moral-moral hidup yang harus kita lakukan, hadapi walaupun itu sebenarnya berat tapi ternyata jika itu dilakukan dengan baik akan jadi pelajaran hidup. Oke, thank you banget buat obrolannya Bang Cixpen. Sekali lagi kalau mau datang ke Instagramnya @cixpen. Iya, benar. Oke, see you di video selanjutnya. Dadah. Dadah. My Sumatera Bicara.